Hari ini kita menapak tilas sejarah atau jejak kuno atau jejak peradaban era Mataram kuno yang berada di Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kedatangan saya kemari untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, mendapat undangan dari komunitas sejarah Kabupaten Boyolali. Undangan tersebut berisikan tentang acara jamasan candi atau Murwa Candika. Tentunya acara tersebut menghadirkan pakar-pakar ahli arkeologi, juga pakar-pakar sejarah dari komunitas-komunitas Jogja, Semarang, Boyolali, dan komunitas sejarah Magelang. Di lokasi tersebut saya berjumpa dengan orang-orang hebat. Beliau-beliau adalah dari Dinas Kebudayaan, yaitu BPCB dari Jawa Tengah, yang berpusat di Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau-beliau mengikuti acara tersebut karena memang sudah kewajiban beliau untuk mengawasi prosesi yang disebut dengan Murwa Candika atau jamasan watu candi, atau lebih dikenal dengan jamasan bangunan candi. Di tempat itu pula, di acara itu pula, saya bertemu dengan para penulis sejarah, blogger terkenal. Kita saling bertukar pendapat, tukar pengalaman. Kita juga mendengarkan cerita bagaimana perjalanan menulis sejarah di media sosial atau yang disebut dengan blogger. Tidak lepas dari itu, kampung air yang disebut-sebutkan oleh warga sekitar, terkenalnya dengan sebutan seperti itu. Kampung air atau Sendang kuno ini telah dijadikan salah satu tempat pengambilan air suci yang akan dipergunakan sebagai sarana jamasan bangunan kuno yang disebut dengan candi. Pengambilan air suci tersebut diarak dari sini sampai ke lokasi di mana acara Murwa Candika itu berlangsung. Nah, sebelum itu atau sebelum kita beranjak ke lokasi di mana dulu Murwa Candika itu berlangsung, saya mengulang blusukan sekali lagi di lokasi Sendang Suci ini, yaitu ada sebuah gentong yang terbuat dari batu atau yang lebih dikenal dengan gentong batu. Awal mula saya kesini, tempat ini tidak seperti ini. Pertama kali saya kesini itu banyak orang berlalu lalang atau pengunjung dengan kesibukan mandi di setiap sendang. Kenapa kedua kalinya saya kesini? Lokasi ini atau wisata kampung air ini sungguh sangat tidak terawat. Awal pertama kali saya kesini tidak belusuan sampai ke dalam atau sampai ke sudut lokasi wisata kampung air ini. Tapi berhubung sekarang sudah sepi, saya beranikan dengan saudara untuk membelusui tempat wisata ini. Apakah di lokasi ini juga atau masih terdapat sendang-sendang kuno dengan struktur batuan-batuan kuno yang tertata pada masanya? Ataukah memang lokasi ini hanya terdapat situs watu gentong dengan penampang luar yang terdapat ukiran? Lokasi wisata kampung air ini menurut saya itu sangat istimewa. Di samping tempatnya yang sejuk, banyak atau terdapat di mana-mana pun kita jumpai sumber mata air yang masih jernih, atau katakanlah sumber mata air yang bening. Kita berdua memang sengaja melakukan penelusuran sampai ke titik paling pojok. Tapi jika dilihat dari tengah saja, titik tersebut masih lumayan terlampau jauh. Jadi
lebih baik kita menyingkat waktu untuk menuju ke titik pusat di mana kita akan mengadakan belusuan situs berikutnya. Sekarang kita menuju ke jalan arah keluar, di mana di sebelah samping kiri ada sebuah bangunan atau sebuah kamar yang nantinya akan kita kunjungi, karena di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah gentong yang terbuat dari batu. Terdapat pula ukiran berbentuk sabuk dengan bergambar flora. Tidak banyak sejarah atau legenda yang menceritakan tentang keberadaan situs Watu Gentong yang berada di seberang jalan atau bersebelahan dengan Sendang Suci Kragilan Mojosongo. Di atas bilik pintu terdapat tulisan Sesepuh Watu Genuk 1 Suro 1923 Mbah Darmo Suwiryo. Dengan kalimat atau tulisan seperti itu, saya kurang begitu paham apakah itu termasuk nama pepunden yang berada di situs Watu Gentong, ataukah tulisan atau prasasti baru tersebut dituliskan untuk mengingat seseorang yang membangun ruangan untuk perlindungan Watu Gentong tersebut. Jika menurut cerita dari sesepuh yang kemarin melaksanakan ritual jamasan Watu Genuk atau Watu Candi atau Murwa Candika, gentong ini dulu berfungsi untuk tempat penampungan air suci yang diambil dari sendang yang berseberangan dengan jalan raya. Setelah pengambilan air suci dari sendang kuno tersebut, baru air suci ditampung ke dalam gentong watu atau Watu Genuk yang berada di lokasi ini. Baru akan digunakan saat melakukan atau melanjutkan ritual pemujaan Dewa Siwa dengan cara air tersebut diambil dari dalam Watu Genuk atau Watu Gentong, lalu diarak sampai ke bangunan suci atau yang disebut dengan candi. Dengan berikutnya, air tersebut akan dibawa dengan memutari bangunan candi lewat selasar atau kaki candi. Baru tahap kemudian air suci tersebut dibawa masuk ke ruangan candi yang akan disiramkan ke lingga yang akhirnya akan memenuhi penampang yoni dan keluar lewat cerat yoni. Nah, seperti itulah kabar atau cerita yang saya terima dari sesepuh yang melakukan ritual pada saat Murwa Candika atau jamasan Watu Candi di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali 1 tahun yang lalu. Sengaja saya mengajak saudara untuk lebih mengenalkan daripada situs-situs cagar budaya yang berada di tempat-tempat lainnya, bukan hanya di Mojosongo saja. Namun saya berusaha untuk mengenalkan supaya lebih tahu akan sejarah atau bagaimana peradaban Nusantara itu dahulu terbentuk. Di lokasi ini banyak percakapan yang saya dengar, banyak pula pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau-beliau yang ahli dalam bidangnya. Jika ditarik pemikiran atau gagasan dari ahlinya, bahwa bangunan candi yang ditemukan di lokasi atau bukit kecil ini terdapat 2 bangunan candi. Yang pertama Candi Induk, untuk yang kedua Candi Perwara. Mungkin juga ditemukan 3 bangunan candi yang
berikutnya adalah Candi Apit. Kenapa para ahli menyebutnya candi induk dan candi perwara? Karena di titik temu yang pertama terdapat yoni dan lingga. Yoni dan lingga berada di batur yang memiliki konstruksi bangunan yang lumayan lebih besar. Nah, tepatnya berada di tengah. Inilah yang disebut dengan bangunan candi induk. Jika arcanandi tersebut berada di sisi sebelah barat, berarti arcanandi tersebut dahulu terdapat pada bangunan candi perwara. Tadi saya menyebutkan yoni dan lingga atau lingga yoni. Untuk hari ini atau sampai hari ini cuma tertinggal yoni, dan lingga tersebut telah diamankan ke salah satu tokoh agama di desa tersebut. Sudah tentu barangkali tokoh agama tersebut mendapatkan izin atau mungkin surat resmi untuk menyimpan atau merawat yang dikeluarkan oleh dinas terkait dari BPCB Jawa Tengah yang berpusat di Prambanan. Bagian depan ada ukiran kelopak bunga Padma. Bawah strategi ini dulu Garuda, arca Garuda. Arca Garuda menunggang kura-kura, dan di samping kanan kiri terdapat naga kobra. Itu om godongin gon ngarep kura-kura gue anu sing kuning. Oh, Mas anu BPCB. Nomor kuwi to, nomor registrasi saka BPCB kuwi. Piro 6 apa kosong? Gak mau ramal engko. Weden nek iki. G239. Oke. Genuk 239 nomor registrasi nih. Nah, iki sing jenenge pengunci lingga. Jadi linggane dimasuki kene, tapi linggane berada di rumah warga. Aman. Aman, saya pernah lihat. Dan beliaunya pun kebetulan berkeyakinan Hindu. Jadi tetap aman dan lestari. Sekarang foto, ini kan foto. Ini.